Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini kerjasama dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah Wajah Dunia Pendidikan Surabaya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Di kota Surabaya, wajah dunia pendidikan kini memancarkan keberagaman dan semangat inovasi. Kota ini sebagai salah satu pusat pendidikan utama di Indonesia, menggambarkan pemandangan yang dinamis dan progresif dalam sektor pendidikan. Kehadiran berbagai institusi pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menjadikan Surabaya sebagai tempat yang subur bagi pertumbuhan intelektual. Sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh kota tidak hanya menjadikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter dan kepemimpinan siswa. Pentingnya pendidikan karakter juga tercermin dalam upaya pendidikan di Surabaya. Selain penekanan pada prestasi akademis, siswa didorong untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Upaya besar untuk memodernisasi pendidikan di Indonesia, menghadapi tantangan global, dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam dunia yang semakin terhubung. Kualitas pendidikan yang menjadi salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita akan membahasnya di Lobby Belajar Lebih Memahami. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi D, Bapak Juju Supariono. Kita biasanya memanggilnya Bro Juju. Betul. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik. Oke, sehat ya. Pancaroba, musim hujan, badai, banyak tumbang, begitu ya. Betul. Oke, sehat-sehat. Oke, untuk tema lobby hari ini kita membahas tentang wajah dunia pendidikan Surabaya, Bro. Iya. Gitu ya. Nah, ini mendengar soal flashback kembali gitu ya. Soal siswa tahun ini masih tahun ajaran 2023-2024 begitu ya, masih ada kisaran sekitar 3.000 siswa begitu ya yang dulunya terlambat untuk mendaftar. Betul, mendaftar. Nah, ini untuk saat ini bagaimana posisinya anak-anak ini? Alhamdulillah, puji Tuhan Sisami. Jadi kondisi data yang dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya selepas dari PPDB tahun 2023-2024 itu kami menindaklanjuti laporan baik dari masyarakat maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait keterlambatan anak dari SD ke SMP. Ini karena banyak faktor sekali Sisami. Yang pertama adalah faktor zonasi. Yang saat ini kalau kita bilang zonasi itu tidak memihak kepada anak-anak. Kenapa saya bilang tidak memihak terhadap anak-anak? Karena zonasi ini diukur dari rumah. Sedangkan sarana dan prasarana di kota Surabaya, contohnya SD saja, itu ada di satu spot titik di daerah Tanjung Sari, itu tidak ada SD negeri di situ. Jadi penduduknya pasti swasta, apalagi yang SMP, apalagi yang SMA. Maka dari itu kemarin saya diskusi dengan Pak Insa Ansori, Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Rencananya kami juga akan mengajukan ke MK. Kalau bisa zonasi itu tidak berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah, melainkan satu kecamatan kita nolkan. Kalau untuk yang SMP ya, kalau yang untuk SD satu kelurahan kita nolkan. Setelah itu baru kita berbanding nilai atau kecerdasan siswa. Bisa berdasarkan rapot atau ujian dari sekolah tersebut. Karena apa sih Sami? Karena tidak adanya menyeluruh. Terus yang kedua juga keluh kesah dari guru-guru sekolah negeri ketika murid-murid masuk di jalur zonasi ya. Bahkan saya sendiri pernah ketemu dengan beberapa anak SD. Saya ngobrol dengan mereka di belakang,
minta maaf, ini mereka merokok, sempat saya tegur, loh kamu masih kecil merokok, santai aja Pak, karena rumah apa istilahnya, memang saya sudah diizinkan orang tua untuk merokok. Ya ini kan miris ya bagi kita ya, karena saya selaku apa istilahnya pemerhati pendidikan. Terus saya tanya lagi, kenapa kamu bolos sekolah? Harusnya kamu kan belajar pada waktu itu jam belajar. Jam belajar. Jawabannya ringan tapi menyakitkan hati. Ngapain saya sekolah pinter-pinter? Karena rumah saya dekat sekolah. Dari situ saya akhirnya berpikir bahwa tidak ada filterisasi. Bahkan kembali lagi saya mendengar keluh kesah guru-guru SMP. Bayangkan ketika penerimaan PPDB murid baru di sekolah negeri, itu ada siswa yang sangat berprestasi dan minta maaf ada siswa inklusi juga masuk di situ. Bayangkan kita jadi seorang pengajar, kita menghadapi satu kelas yang range-nya jaraknya itu sedemikian lebar. Kita mau mengajar di sisi mana? Apakah harus di sisi tengah, apakah harus di sisi belakang, ataukah di sisi depan? Maksudnya yang depan yang sangat berprestasi, yang sedangkan yang ke belakang itu yang murid yang kurang pintar. Bayangkan kita mengajar di satu kelas yang seperti itu. Kalau kita taruh tengah, kita akan membuat istilahnya range-nya ini terlalu lebar sehingga guru-guru, saya rasa guru-guru itu sangat juga mengalami kesulitan. Betul. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi bola salju. Nah, kenapa asal muasal dari PPDB yang seperti ini, yang carut marut, yang menurut saya carut marut. Belum lagi beberapa orang tua yang merelakan anaknya pindah kakak demi untuk bisa masuk sekolah negeri. Ini kan karena sistem zonasi. Sistem zonasi. Terus belum lagi minta maaf, bahkan sempat ada satu yang sudah kepegang sama jajaran samping pihak kepolisian, calo-calo. Nah ini kan akhirnya kita tidak bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita. Akhirnya ketika mulai PPDB ditutup, banyak anak yang kesusahan. Sedangkan di sekolah swasta ya saya bilang, sekolah swasta itu yang bagus, mohon minta maaf sangat. Rata-rata SPP-nya di atas 1 juta. Bayangkan itu terjadi pada saat ini, saya anaknya tukang sampah kalau boleh flashback. Sudah susah, anaknya tukang sampah sudah susah masuk ke sekolah negeri karena letak rumahnya itu jauh dari sekolah negeri. Terus kemudian orang tuanya tidak mampu, akhirnya beliaunya ini saya kemungkinan kalau saat ini lahir ya bisa jadi ditaruh di sekolah yang mohon maaf kualitas pendidikannya sangat rendah. Akhirnya tidak dapat mutu kualitas dan ini negara harus hadir. Makanya kenapa saya sangat mendorong sekali kalau perlu pun ketika diskusi dengan Pak Insa Ansori, kalau perlu kami akan maju ke MK karena ini tidak memihak pada anak. Kalau menurut saya, karena saya kan Pansus Perlindungan Anak, berarti di sini negara tidak bisa hadir memberikan pendidikan kepada anak. Dan ini carut marut. Akhirnya banyak anak yang nyuwun sewu. Akhirnya karena ekonomi tidak mampu, akhirnya dia terpending, nggak bisa sekolah. Nah kemarin saya sempat minta pada Dinas DP3A PKB pengampu mengeluarkan Perda Perlindungan Anak, bagaimana caranya? Karena di dalam Perda tersebut berbunyi bahwa setiap anak di kota Surabaya wajib diberikan hak pendidikan dan kesehatan. Di situ makanya kemarin setelah lepas PPDB kita dapat data segitu, DP3A PKB melalui kadisnya turun ke bawah ke masyarakat melalui kelurahan menyapu bersih dari 3.000 anak yang belum sekolah tadi. Oke, jadi patut disayangkan khususnya apalagi buat mungkin adik-adik yang berprestasi, iya, sedangkan betul. Di daerahnya tidak ada surplusnya. Betul. Dan ini ketika saya reses tahun kemarin, saya ketemu ibu-ibu yang nangis pada saat reses memberikan aduan atau curhat ya ke kami, aspirasinya ke kami, karena anaknya pada saat sekolah dasar dia berprestasi, tetapi pada saat masuk ke SMP karena rumahnya di daerah Petemuan Kuburan itu di daerah Kelurahan Sawaan, tidak ada SMP negeri, terdekat itu SMP 10, SMP 25 sama SMP 46. Beliau menangis karena apa? Anaknya berprestasi, tetapi dia tidak mampu, dia hanya kerja sebagai buruh cuci. Tidak bisa masuk sekolah negeri, akhirnya dimasukkan ke sekolah swasta dan yang terjadi Sisami yang buat miris saya, anaknya nggak pinter belajar malah pinter berbuat kenakalan. Dan ini harusnya ini menjadi PR tidak hanya jadi pemerintah daerah, melainkan pemerintah kota, di mana kalau menerapkan zonasi ya harus berprinsip pada pendidikan yang merata kepada semua anak. Hak anak ini harus dilindungi gitu loh. Jadi kenapa saya tidak mengajukan MK sekarang? Karena kalau mengajukan sekarang pasti wah ini kampanye nih. Makanya mungkin sehabis pemilu saya pasti akan mengajukan hal ini karena bagi saya
pendidikan itu adalah investasi suatu bangsa. Kalau kita tidak menginvestasi secara baik kepada generasi penerus kita, maka kita tidak bisa lagi melihat generasi-generasi berprestasi yang akan datang. Oke, Bro Juju, untuk kembali lagi yang tadi 3.000-an begitu ya anak-anak atau yang terlambat untuk mendaftar karena juga permasalahan zonasi, untuk saat ini sudah bisa ini ya? Sudah clear semua. Sudah ya. Betul. Nah itu untuk pembagiannya sendiri, apakah dipilihkan yang paling dekat dengan rumah atau karena berdasarkan dari prestasi dari si anak sendiri? Yang pertama memang berdasarkan prestasi ya. Memang anaknya kalau berprestasi, pemerintah kota pasti akan memasukkan di sekolah swasta yang berprestasi. Tapi kalau memang anaknya itu di sekitarnya itu memang tidak ada ya, kita taruh sesuai jaraknya. Karena memang pemerintah kota, saya sangat senang kurikulum Merdeka ini kan melihat kecerdasan anak dari berbagai aspek ya, karena manusia itu tidak hanya cerdas secara akademik, kan ada cerdas kinetik, ada cerdas linguistik, ada bermacam-macam kecerdasan, dan itu mungkin jadi basic pendidikan di mana anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan kepintarannya, kecerdasannya diolah dan diasah sesuai kelebihannya masing-masing. Oke, mumpung bahas tentang zonasi gitu ya Bro ya. Siap. Sekalian. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya persentase jalur zonasi dan prestasi di Surabaya ini seperti apa? Atau jalur termasuk jalur prestasi loh ya? Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur zonasi. Dan ini meminta maaf, jalur prestasi dan afirmasi ini terlampau sedikit. Oke, persentasenya terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Akhirnya ketika minta maaf aja ya, beberapa siswa inklusi bisa masuk di SMP 3 yang dulu zaman kita kan favorit ya, luar biasa tempatnya anak cerdas-cerdas. Susah masuk ya? SMP 3. Ini kenyataan boleh di cross check. Anak inklusi bisa masuk ke jalur umum melalui zonasi. Padahal kalau anak inklusi pendidikannya harus khusus gitu loh. Dan ini untuk tumbuh kembang anak juga. Dan di sini juga ada ego-ego dari orang tua juga. Bagaimana anaknya bisa masuk sekolah, tapi tidak memperhatikan kebutuhan anak. Tapi secara psikologis kasihan juga loh. Betul. Yang saya bilang tadi, kadang kita sebagai orang tua ini terlalu egois, ambisi. Contoh yang simpel aja ya. Banyak orang tua yang memberikan les tambahan kepada anak. Contoh yang simpel. Kalau kita survei di kota Surabaya ini yang ekonominya menengah ke atas, kita bisa lihat budaya di dalam rumahnya memakai bahasa pengantar apa? Bahasa Indonesia. Enggak. Bahasa Inggris. Bahkan banyak sekali saya ketemu teman anak saya, itu dia enggak pernah keluar negeri, tapi dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan itu menurut beberapa orang tua, wah ini elit nih anakku bisa bahasa Inggris. Padahal ingat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kalau menurut saya yang luar biasa, menyerap banyak bahasa. Kembali lagi, budaya ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, semangat nasionalis berbahasa Indonesia. Kalau kita melihat beberapa sekolah internasional, saya coba boleh di cross check berapa pengantarnya bahasa Indonesia, padahal ini di bumi Indonesia. Oke, di wilayah Indonesia. Jadi ini pergeseran, orang tua banyak yang senang ketika anaknya dileskan bahasa Inggris, dileskan musik, dileskan macam-macam, sehingga anak ini kehilangan kesempatan untuk bermain. Karena apa? Karena ambisi orang tua. Contoh, saya punya istilahnya teman. Karena berambisi anaknya jadi atlet, dia dikasihkan gini supaya apa? Supaya masuk SMP negeri melalui jalur prestasi. Padahal tidak ada kesempatan anaknya untuk berapresiasi, main ke sana, main ke sini, tapi dituntut kedisiplinan atlet ABCD. Nah, ini merupakan hak-hak anak yang dirampas. Kita sebagai orang tua tuh wajib, kita hanya memfasilitator. Kita kasih aja nih, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi misalnya singer. Oke, suaramu bagus. Ayo, ini aja sudah, porsinya satu kali aja, enggak ya bahasa Inggris, ya kursus nyanyi. Dan ini kan membuat anak ini kesempatan kehilangan belajar. Waktu bermain juga. Betul. Gitu ya. Bermainnya hilang. Dan boleh dicek beberapa kasus saya pernah dengar, itu ada anak yang usia masih sekitar 7 atau 10 tahun itu sudah mengalami stres. Karena apa? Karena orang tua menuntut anaknya untuk mempunyai kelebihan-kelebihan. Iya, jadi pulang sekolah sudah sore, ada les tambahan, ada ekstra, begitu ya. Ini menarik sekali, Bro. Nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, Bolo, sesaat lagi Lobby akan kembali. Jangan kemana-mana.
Kita kembali di lobi bersama dengan narasumber kita dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bro Juju Suparyono. Oke, kembali lagi tadi ya. Memang kalau berbicara tentang zonasi tidak ada habisnya, begitu betul, ya. betul. Oke, dan ini masih terus digodok, terus dikaji, evaluasi, begitu ya. Nah, kita letakkan dulu tentang zonasi ini, Bro. Nah, soal penyediaan seragam, ya, ini karena mendekati PPDB juga ya. Iya, Nah, betul. ini soal penyediaan seragam ini dari dulu PR-nya ini masih sama ya, terkesan lambat atau mungkin jadi pendistribusiannya juga sudah waktunya masuk bahkan belum, nah ini belum menerima, nah susah kadang. Nah, ini bagaimana? Kemarin sempat kita rapat evaluasi ya terkait 2023 sampai 2024. Itu kami fraksi PSI melalui saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Dinas UMKM bahwa kalau bisa itu berdasarkan kelurahan dan melibatkan banyak program dari Pak Wali Kota yang namanya Padat Karya. Contoh beberapa waktu yang lalu Pak Wali sempat memanggil pengendara sepeda online wanita, diundang ke Balai Kota, terus kemudian diberikan kepada mereka beberapa mesin jahit, pelatihan juga. Maksud saya ini kan juga mengarah. Jadi pelatihan atau program padat karya pemerintah Kota Surabaya yang menjahit harusnya ini juga disinergikan dengan program ini. Jadi tidak hanya memberi kail, tapi juga memberikan kesempatan untuk memancing. Jadi kalau kita hanya melatih aja mereka untuk menjahit, ya jelas mereka bisa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka menggunakan akses kemampuannya mereka? Ya solusinya melalui ini program padat karya. Jadi mungkin dengan program padat karya ini kan per kelurahan. Jadi beberapa seragam itu bisa diproduksi. Jadi contoh kalau Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo, ya padat karyanya Simomulyo untuk anak SMP dan SD daerah yang ada di sekitar Simomulyo. situ, ya. Jadi ketika ada komplain atau apa-apa itu bisa cepat. Dan dari situ kan juga kita bisa menghitung dalam arti apa? Dinas Pendidikan memberikan data anak MBR yang dibantu seragam, sepatu dan lain-lain itu diberikan kepada Dinas UMKM, sehingga Dinas UMKM bisa mulai dari sekarang memplanning kira-kira padat karya ini dapat berapa. Dan selama ini yang jadi kendala adalah permasalahan komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas UMKM. Sehingga ketika mereka Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku pemegang anggaran itu tidak bisa membeli ke UMKM karena belum jadi. Nah, akhirnya yang terjadi seperti kemarin, terjadi keterlambatan. Belum lagi kalau menurut saya kalau bisa juga dipergunakan bekas lokalisasi doli. Karena pada saat dulu zamannya Bu Risma, pemerintah Kota Surabaya sudah berjanji untuk mengembangkan ekonomi di sana. Tetapi lambat laun ketika saya lihat contohnya yang ini masih terkait dengan masalah terkait penyediaan seragam. Di situ ada Alaska yang di bekas Wisma Barbara untuk dibuat sepatu untuk anak-anak sekolah. Tetapi pada saat kemarin 2023-2024 mereka belum dapat order. Hanya diberikan order buat ASN yang pesan ke sana. Berarti kan ini nyun sewu, berarti kan butuh konsistensi untuk membangun daerah di sana juga. Nah, kalau di sana dikembangkan program padat karya di masing-masing kelurahan dikembangkan, saya rasa penyediaan seragam sekolah, sepatu, tas dan lain-lain bisa teratasi, lebih cepat, bisa termasuk lebih juga cepat. memberikan kontribusi juga gitu untuk orang-orang di sekitar. Contoh saat ini kan tinggal Dinas Pendidikan kan sudah punya data nih anak kelas 6 yang mau naik SMP berapa, data MBR yang disediakan berapa, tinggal diakseskan aja ke Dinas UMKM sehingga Dinas UMKM mulai start setelah habis Lebaran mungkin ya, Lebaran kan bulan 3, mungkin bulan 4 sudah diproses untuk seragam-seragamnya, diproses untuk tasnya, diproses untuk sabuk, sepatu, topi dan lain-lain. Jadi ketika anak-anak sudah masuk sekolah tahun ajaran bulan Juni ini semua sudah tersediakan. Jangan sampai seperti kemarin hampir 3 bulan masih pakai seragam SD belum menerima. Dan ini saya rasa ketika penyediaan seragam buat MBR itu ada, saya yakin tidak ada pungli-pungli di sekolah terkait seragam. Monggo kalau memang wali murid
yang merasa sekolahnya diwajibkan untuk beli seragam ya SD SMP negeri di Kota Surabaya bisa laporan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya atau kami para anggota DPRD Kota Surabaya. Karena di beberapa kejadian kemarin ada SMP negeri yang menyediakan seragam harganya di atas harga rata-rata. Dan itu sudah ditegur sama Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oke, dan konsep seperti ini tadi belum dilakukan ya, masih nanti ya berarti? Iya, nanti 2024. Oke, 2024 begitu ya. Oke, menindaklanjuti atau evaluasi dari yang kemarin 2023. Baik bro, kita balik lagi ke lepas ini, sesaat lagi ini kan pendidikan di Surabaya ini jelang PPDB begitu ya, sesaat lagi gitu ya. Nah ini untuk persiapannya seperti apa ini? Yang pasti pertama kami meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk kami anggota DPRD Kota Surabaya bisa mengecek yang pertama program pengukur jaraknya. Karena beberapa waktu kejadian beberapa waktu itu satu rumah anak kembar pakai piranti yang sama jaraknya berbeda. Jadi, gitu bisa ya? Iya, makanya itu ya ini kan perlu kami anggota DPRD mencoba terlebih dahulu aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi jangan sampai ketika sudah di launching ke masyarakat kaget. Ya contohnya 2023 sudah ada dapat pengumuman selamat anak-anak keterima sampai gini. Ketika dia ambil keluar dia login lagi dinyatakan tidak diterima. Jadi hal-hal seperti itu. Kalau human error seperti itu yang perlu kami masukkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jangan sampai ketika diakses terus kemudian terjadi seperti itu. Terus yang kemudian mungkin pencegahan para calo ya. Yang terjadi kerjasama dengan jajaran samping. Saya sudah bilang ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Monggo masyarakat juga kalau perlu juga bisa melapor. Kalau memang ada kecurigaan, wah anak ini tiba-tiba kok masuk di jalur afirmasi. Tidak mampu padahal bapaknya punya mobil anggota DPR. Nah, itu boleh diinfokan karena kejadian-kejadian seperti itu pemerintah Kota Surabaya tidak akan tahu kalau masyarakat tidak melapor. Betul. Kalau takut WA saja atau DM di IG saya gitu. Oke. Tapi nomornya? Boleh nomornya di sini. Atau di IG saya lah yang paling aman di Cucuk PSI. Cucuk PSI. Iya, ya. boleh nanti disampaikan ke kami dan kami akan menindaklanjuti. Jadi kalau memang ada pungutan di sekolah, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat datang ke beberapa sekolah swasta, beberapa anak tidak diizinkan untuk ikut ujian gara-gara cuma orang tuanya belum bayar SPP. Hal ini saya tekankan lagi bahwa sekolah tidak berhak 1. Menahan rapot, 2. Menahan ijazah, 3. Anak tidak boleh ikut ujian. Kalau memang anak Anda, ini pemirsa semua, tidak diperbolehkan ikut ujian karena SPP, mohon info ke saya. Saya sendiri yang datang ke sekolah. Sama kejadian itu saya datang sendiri ke sekolah, padahal itu sekolah agama. Padahal kalau sekolah agama itu kan berbasic kasih sayang, empati. Tapi sekolah agama tersebut melarang anak tersebut untuk ujian. Bahkan anaknya sudah datang disuruh pulang. Dan itu hak anak yang direnggut. Nah ini kewajiban kami selaku DPRD Kota Surabaya yang jenengan gaji untuk menjadi wakil jenengan untuk datang ke sekolah untuk ketemu langsung ketua yayasannya dan menanyakan kenapa hal itu terjadi. Catat ya Bolo. Jadi bisa. Jadi kembali lagi karena carut marut istilahnya zonasi ini bisa kita antisipasi. Makanya kenapa saya ini selesai pemilu saya akan kemungkinan saya akan mengajukan ke MK terkait zonasi ini. Jadi supaya hak anak ini dilindungi karena ya nyun sewu di lapangan itu banyak terjadi istilahnya protes dari akhirnya warga. Yang tidak sesuai dengan harapan. Betul. Oke. Bro, berbicara lagi tentang PPDB gitu ya. Nah, ini untuk jalur MBR kita bilangnya. Nah, seperti apa kalau untuk dunia pendidikan ini jalur MBR? Jalur MBR di Kota Surabaya yang saya bilang tadi jalur afirmasi, jalur anak-anak keluarga miskin ya, kalau di Surabaya dipanggilkan keluarga miskin karena MBR sudah dihapus, yang ada keluarga miskin dan keluarga prasejahtera. Jadi ini juga menyangkut juga dinas sosial terkait pengakuan keluarga miskin dan keluarga prasejahtera karena di beberapa kelurahan, contohnya saya ambil di Kelurahan Ngagel, banyak sekali warga miskin dicoret secara sepihak oleh pihak kelurahan, tidak dilakukan survei,
Ya ini saya sendiri turun. Padahal masih masuk. Contoh saya datang sendiri nih di wilayah belakang kantor DPD kami di daerah Kelurahan Ngagel. Jadi di belakang DPD PSI Kota Surabaya saya masuk ke situ. Di Jalan Mustika ada orang tua suami istri sama anak. Yang suami istri ini yang istrinya kena stroke berat, yang suami stroke ringan. Anaknya yang produktif beberapa waktu yang lalu divonis ODGJ. Ya, otomatis kan tidak ada kepala keluarga yang mencari nafkah. Sis Ami boleh percaya enggak, beliau statusnya dari Gakin dicoret. Karena pihak kelurahan hanya melihat bahwa anak ini usia produktif. Iya. Tidak dilakukan survei turun ke bawah. Secara mendetail. Betul. Begitu ya. Dan ini kembali lagi, kalau banyak sekali keluarga miskin dicoret dari pihak kelurahan tanpa melakukan survei, saya rasa kembali lagi ke PPDB tadi, banyak keluarga yang miskin, yang benar-benar miskin, yang saya bilang tadi contohnya seperti saya, anaknya tukang sampah, yang pintar karena hanya mengejar pihak kelurahan pingin supaya kelurahannya tidak ada orang miskin dicoret, bagaimana dia dapat mengakses PPDB tadi? Kalau yang standar kemiskinan di kota Surabaya saja tidak jelas. Kenapa saya ngomong tidak jelas? Karena ya seperti saya tadi, banyak pihak dari Kesra kelurahan, kelurah sendiri tidak melakukan survei langsung ke rumah-rumah. Jadi hanya pokoknya yang penting kelurahanku hapus-hapus. Mbak Ami boleh percaya boleh enggak, data di Dinas Sosial Kelurahan Jeruk itu tidak ada orang miskin. Sempat kaget. Kami sempat ngojloki Pak Hari yang anggota DPRD Kota Surabaya yang rumahnya di Jeruk. Kita ngojlok, wah orang Jeruk kaya-kaya tidak ada keluarga miskin. Pak Hari hanya senyum-senyum. Karena apa? Karena di sini sebenarnya pemerintah kota harusnya melalui jajarannya di pihak kelurahan wajib untuk melihat secara detail, mensurvei masyarakatnya. Jangan sampai ya memang keluarga miskin yang butuh intervensi seperti BLT atau program padat karya atau yang saya ceritakan tadi masuk ke PPDB, ini benar-benar anak yang tidak mampu tetapi yang berprestasi. Betul. Sehingga ada kesempatan anak ini untuk bisa sekolah. Jadi jalur afirmasi karena menurut saya pribadi boleh mulai dari sekarang dibenahi melalui statusnya dari Gakin dan Prasejahtera. Terus yang kedua juga kami mencoba DPD Kota Surabaya untuk membesarkan persentase dari jalur afirmasi ini. Untuk anggaran pendidikan sendiri, ini berapa persen dari APBD? Nah ini untuk beasiswanya juga berapa banyak? Kalau dari APBD sesuai dengan undang-undang Surabaya kalau tidak salah, mohon koreksi ya 22 kalau tidak salah 22%. Nah memang yang paling banyak itu Sarpras. Karena jujur ya, melalui selesai pandemi ini banyak sekolah SD dan SMP yang lebih tua dari saya. Oke. Yang dibangun mulai tahun 70-an belum direnovasi. Berarti untuk infrastruktur Infrastruktur. Begitu, ya? Jadi yang pertama infrastruktur, terus kemudian peningkatan SDM guru-guru di kota Surabaya. Karena kalau bisa kita lihat kemarin Surabaya kekurangan guru. Boleh dilihat saat ini banyak sekali guru yang masih PLT. PLT dalam artian saya yang ngajar mata studi A, B, C. Ada guru yang pegang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi ini menunjukkan Surabaya juga kurang guru. Double ya, gurunya double job. Betul, terus belum lagi PLT kepala sekolah. Jadi sehingga saya ngomong juga kemarin ke Dinas Pendidikan, ketika kita menjadi seorang, ya kita bekerja lah. Biasanya kalau kita pagi hari itu kan sehat. Mungkin dia ngajar di kelas A. Bugar ya, kelas A. Terus kemudian sedikit siang dia ngajar di kelas B. Yang kelas C kasihan yang ketiga, setelah makan siang sudah lemes. Powernya sudah tidak ada. Sehingga daya tahan yang disampaikan diberikan ke murid ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan di kota Surabaya. Jadi kami Komisi D kemarin mendorong pemerintah kota Surabaya untuk membuka ruang selebar-lebarnya untuk penerimaan guru ya. Guru itu yang nomor satu. Yang kedua seleksinya jangan terlalu ketat seperti masuk ke ABRI. Jadi minimal anak ini sudah berpotensi calon guru ini
bisa ditanyakan micro teaching atau apa bahasanya seleksi guru ya. Jadi mungkin sedikit dilonggarkan lah filternya. Iya, pasti banyak kok ya di luaran sana untuk menjadi guru. Betul. Oke, masih berbicara tentang beasiswa nih Bro. Nah, kalau kita dari beasiswa sendiri ada yang namanya beasiswa pemuda tangguh, betul ya? Betul. Nah, boleh dijelaskan? Kalau pemuda tangguh itu ada 2, Bismart. Yang pemuda tangguh itu untuk SMA SMK. Oke. Jadi SMA SMK ini memberikan kesempatan baik itu SMA SMK negeri maupun swasta di kota Surabaya itu akan per bulannya dapat 200.000. Tetapi balik lagi menurut undang-undang ketika sudah dapat KIP atau sudah mendapat bantuan itu tidak bisa mengajukan lagi di pemuda tangguh tadi. Jadi masing-masing hanya dapat 1 bantuan. Jadi kalau sudah dapat KIP ya tidak bisa dapat pemuda tangguh. Kalau saran saya mending pemuda tangguh karena pemuda tangguh pemerintah kota Surabaya pasti akan memberikan beasiswa 200.000 per bulan. Saat ini digawangi oleh admin Kesra di pemerintahan kota Surabaya. Kalau untuk yang Bismart, untuk yang mahasiswa ini di Disporapar. Jadi untuk yang pemudanya, jadi ini mungkin bisa daftar secara online dan ini Surabaya ini kan kota smart city ya, tinggal duduk aja buka gadget, aplikasinya buat aplikasi diisi di situ, nanti pengumumannya juga dapat dan memang ini tidak hanya untuk kuliah tetapi untuk beasiswa profesi juga bisa. Jadi beasiswa profesi itu kayak seandainya saya sudah belajar SPD ya, mau jadi guru itu kan pasti dibutuhkan kuliah atau manajemen atau profesi yang lain, dokter, lawyer, itu ada beasiswa profesi juga dan ini bisa diajukan sehingga terciptalah pemuda-pemuda yang tangguh di kota Surabaya. Ini terobosan yang luar biasa. Karena apa? Biasanya pemimpin kalau masih muda itu kan terobosannya banyak. Iya. Nah, idenya banyak. Makanya cari pemimpin tuh yang muda-muda. Nggak usah yang mengaku muda. Cari pemimpin yang muda, yang benar-benar bisa memerhatikan situasi dan kondisi, kan pasti akan memberikan terobosan-terobosan yang baru. Oke. Nah, berbicara tentang pemuda begitu beasiswa pemuda. Nah, ini sasaran dari penerima program ini sendiri seperti apa ini, Bro? Yang pasti yang pertama masyarakat kota Surabaya, tetapi diutamakan keluarga miskin. Nah ini kan kalau saya lihat ini Mas Wali atau Bro Wali Eri Cahyadi ini luar biasa karena Mas Wali ini bisa memberikan terobosan, memperhatikan orang-orang muda. Secara pribadi saya kecewa dengan statement salah seorang tokoh nasional ya yang berkata bahwa pemuda kontribusinya apa sih buat negara? Padahal pemuda itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Di Surabaya ada Mas Wali Eri Cahyadi, di Surakarta ada Mas Gibran yang luar biasa memberikan inovasi-inovasi, memberikan terobosan di kota Solo. Kota Solo menjadi luar biasa sama seperti di kota Surabaya. Jadi pemuda ketika diberi kesempatan untuk mengeksplorasi diri, muncullah ide-ide yang kreatif. Contoh berprofesi aja, sekarang ada profesi stand up comedy. Orang-orang muda yang memberikan kritik kepada pemimpin-pemimpinnya. Masa pemimpin nggak mau dikritik, itu kan lucu. Nah ini kan untuk kesempatan orang-orang muda untuk memberikan mereka apresiasi, memberikan kesempatan. Atlet-atlet di kota Surabaya diberikan kesempatan banyak. Jadi saya kemarin sempat ngobrol dengan Disporapar, acaramu di kota Surabaya apa? Terus akhirnya mereka bilang, kita sudah buat rap mob di belakang sini di alun-alun kota Surabaya, menunjukkan anak muda dikumpulkan, main drum sama-sama, Mas Wali di depan mengayunkan stick drum. Dia menunjukkan eksplorasi diri. Karena apa? Karena orang-orang muda jika diberi eksplorasi tempat ya, diwadahi, mereka akan menunjukkan kinerja-kinerja yang luar biasa. Oke. Nah, masih seputar pemuda tangguh. Nah, ini kira-kira untuk anggarannya sendiri kira-kira berapa untuk beasiswa ini? Beasiswa saya sedikit lupa ya, tetapi memang diperuntukkan buat pemuda-pemuda, diutamakan pemuda-pemuda dari keluarga miskin yang berprestasi. Yang berprestasi ya. Tetapi kalau memang keluarga yang sedikit mampu atau yang mampu, kan memang biaya kuliah kan juga tinggi juga ya. Jadi mungkin bisa meringankan beban orang tua, itu bisa juga daftar. Tidak mesti harus Gakin atau tidak mesti harus prasejahtera, melainkan semua berKTP Surabaya dan tidak penerima KIP maupun BIP. Iya, jadi satu begitu ya. Iya, jadi satu bantuan. Iya. Dan ini kan bisa dieksplorasi. Kemarin aja Mas Wali ini
memberikan gambaran dari mahasiswa yang diberikan Bismart Pemuda Tangguh tadi itu bantu adik-adik untuk mengajar sinau bareng di balai-balai RW. Oke. Ini kan mewujudkan karena merasa dibantu sudah pemerintah terbantu, kota begitu, dan ya? mereka dengan sukarela dengan jiwa solidaritas mereka untuk membantu adik-adik ini untuk mengajak memberikan ilmunya mereka, dan ini kan jadi kota yang indah ya. Jadi setiap orang akhirnya berpingin berenika kota Surabaya. Karena satu dengan yang lain saling membantu gitu loh. Iya, suami saya nggak mau ganti kok, Pak. Oh gitu. Oke. Anyway, Bro, ini berbicara tentang masih di Pemuda Tangguh begitu ya. Nah, ini kisaran 2 tahunan begitu ya. Iya. Nah, ini ada wacana sampai kapan atau mungkin akan ada terus atau? Ya, saya berharap ini akan berjalan terus. Karena satu, Indonesia ini kan dapat bonus demografi yang luar biasa. Harusnya program yang bagus seperti ini makin hari makin ditambah terus. Makin hari banyak pemuda tangguh kota Surabaya yang terkenal. Kita membutuhkan Marcelino Ferdinand lagi yang ke depan. Kita membutuhkan siapa penyanyi Lati itu saya lupa namanya. Itu kan juga anak Surabaya juga. Dan ini kalau kita kumpulkan semua orang anak-anak Surabaya diberi kesempatan, ya saya rasa pemuda pasti akan berkontribusi kepada negara. Oke. Nah, ini sebagai anggota Komisi D begitu ya, nah yang membidangi tentang kesejahteraan masyarakat, menilai apakah program ini sudah tepat sasaran untuk saat ini? Kalau saya rasa tepat sasaran, cuma yang kurang adalah sosialisasinya. Oke. Karena banyak sekali karena masih belum tahu. Belum tahu. Dan universitas yang digandeng itu kan saat ini masih negeri, belum ada swasta. Saat ini yang masih di Badan Hukum Pemerintah Kota Surabaya untuk kerjasama adalah Universitas Wijaya Kusuma, yang swasta mungkin. Jadi kalau menurut saya rasa kalau bisa banyak universitas PTS maupun PTN di Kota Surabaya yang bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, sehingga banyak anak-anak muda yang berprestasi dibiayai oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke, gitu ya. Jadi semakin luas kesempatannya juga ya. Oke. Nah, ini untuk pengawasannya sendiri seperti apa ini, Bro? Pengawasannya itu kan nanti kerjasama universitas dengan pemerintah Kota Surabaya melalui Disbudporapar dengan adik-adik ini juga. Jadi tidak hanya ada sistemnya. Kalau yang SMP, SMK kan ditransfer ya 200.000. Tetapi kalau untuk adik-adik yang kuliah nanti ada uang sakunya, ada biaya per semesternya berapa. Iya, dan lumayan loh. Iya lumayan, saya rasa lebih lumayanan universitasnya. Dan tidak kalah dengan beasiswa dari NGO atau swasta, dari perusahaan-perusahaan BUMN. Dan ini saya lihat ini memang Mas Wali ini pemimpin yang luar biasa yang memperhatikan generasi-generasi kota Surabaya untuk pembangunan selanjutnya. Oke, nah untuk saat ini apa ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan dan jika itu ada apa itu, Bro? Yang pertama pasti ketika kita awal muasal untuk memberikan beasiswa pemuda tangguh di provinsi ya, kita kerjasama komunikasi dengan dinas provinsi itu kan sedikit terhambat. Bahkan kita sudah jauh-jauh hari sudah mencanangkan, baru diberi ruang itu bulan November. Sehingga pada saat tahun pertama kali lahirnya Pemuda Tangguh ini kan tidak sesuai target. Karena memang jeda waktunya sangat mepet sekali. Tapi alhamdulillah puji Tuhan tidak mengecewakan juga pada saat itu Kadis Poraparnya Bu Wiwi. Akhirnya lambat laun ke sini kendala-kendala itu dapat teratasi. Nah, tinggal yang kurang adalah sosialisasi dari pihak pemerintah kota. Jadi tidak hanya yang dilakukan dinas terkait saja, melainkan harus melibatkan kelurahan, melibatkan RT RW, kalau bisa melibatkan influencer, atau kalau bisa diambil adik-adik yang berprestasi, mengeluarkan statement, mengajak semua, atau ditaruh universitas yang kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, memberikan pamflet, mengajak influencer kota Surabaya, mengajak teman-teman muda yang punya follow-nya banyak ini supaya bisa membantu untuk sosialisasi. Oke. Nah, boleh saat lagi kita akan kembali, tetaplah di Robi.
Kita kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya dengan narasumber anggota Komisi D, Bro Juju Suparyono. Baik, kembali lagi nih Bro. Ya. Jadi kita sekarang sudah membahas tentang banyak ya, mulai dari zonasi, seragam, sampai ke beasiswa pemuda. Nah, sekarang mendekati PBBD, gitu ya, kondisi sekolah pemerintah apakah sudah cukup bisa bersaing dalam segi fasilitas? Kalau fasilitas, beberapa memang sudah bersaing. Beberapa perlu diperbaiki. Seperti yang katakan tadi, banyak sekali, hampir 50% sekolah di kota Surabaya, negeri ya ini ya, terutama SD, yang lebih tua dari saya, belum terjamah untuk renovasi. Karena selepas pandemi, itu kan banyak sekali kita memang berfokus untuk refocusing untuk kesehatan ya. Tapi saatnya pemerintah kota Surabaya mulai berbenah juga. Sebagai satu contoh, nggak usah jauh-jauh, SMP 22 yang dulu kebakaran sampai sekarang belum ada pembangunan. Karena apa? Padahal itu sekolahnya Mas Wali. Iya kan, Mas Wali kan alumni SMP 22 dan itu belum dilakukan pembangunan. Terus beberapa lagi rusak karena pembangunan. Contohnya SDN Kalijudan 1 karena pembangunan apartemen di sebelahnya. Itu beberapa pondasinya sudah rusak parah. Tetapi kemarin pemerintah kota Surabaya, Dinas Pendidikan sudah melakukan pengecekan di sana dan akan dilakukan pembangunan. Tinggal kami DPRD Kota Surabaya waktunya untuk menjaga konsistensi pemerintah kota Surabaya supaya membangun. Belum lagi ada SD Asemrowo, SD Karangbilang, banyak sekali PR-nya. Dan itu perlu dibantu untuk direnovasi. Nah, ini untuk infrastruktur, untuk kualitas tenaga pendidik juga seperti apa? Kalau untuk tenaga pendidik, saya masih salut dengan pemerintah kota Surabaya. Tidak hanya diberikan apa istilahnya materi ya untuk bagaimana menyampaikan, tapi juga diberikan soft skill buat guru. Bagaimana mereka ketemu dengan murid, bagaimana mereka menjadi teman. Yang terpenting ini, menjadi teman supaya murid bisa curhat kepada guru, nyaman gitu ya? Jadi seperti ketemu teman, dan ini dicoba terus sama pemerintah kota Surabaya, dan menurut saya ini terobosan yang luar biasa. Zamannya kita kalau dipanggil BP itu sudah kasus. Ya mungkin guru-guru sekarang harus bisa TikTok. Iya, kan? saya juga kaget. Ini saya kesaksian yang luar biasa. Guru agama Kristen dilatih mengajar sama guru Muslim berhijab. Ini yang adanya di kota Surabaya, kota yang luar biasa dengan toleransinya. Saya sempat kaget, loh Pak, ini guru-guru Kristen, iya, dibantu mengajar teknik-teknik mengajar sama guru Muslim yang berhijab. Dan ini menunjukkan bahwa Surabaya ini kota luar biasa. Dilatih bagaimana apa istilahnya penyampaian ke murid, bagaimana menjadikan guru itu sosok teman yang enak buat curhat. Jadi murid ketika menangkap ilmu ilmu pengetahuan yang diajarkan gurunya, itu pasti akan terserap cepat seperti spon. Iya, jangan sampai zamannya kita dulu, ya saya ulangi tadi, kalau sudah dipanggil guru BP, waduh kasus ini, kasus. Bahkan ada di kota Surabaya, saya lupa namanya, ada teman untuk curhat, programnya ada. Jadi anak-anak di kota Surabaya bagaimana dididik tidak hanya secara skill saja, melainkan soft skill juga, termasuk guru-gurunya juga ditingkatkan SDM-nya. Termasuk untuk kesejahteraan guru, bagaimana supaya semangat ini dalam mengajar. Iya, kalau kita bicara kesejahteraan guru, saya ini kan juga keluarga besar, memang bapak saya tukang sampah, tetapi keluarga besar sekitar itu guru, kakak saya juga guru, terus sepupu saya guru. Jadi kalau ngumpul itu, kalau rata-rata arisan keluarga, kalau mungkin si Sami kan ngomongkan dagang apa-apa, kalau keluarga besar saya yang diomongkan kurikulum. Oke, kurikulum. Kurikulum dan kesejahteraan guru pastinya ya. Jadi kalau saya bilang kesejahteraan guru, kalau negeri sih pasti sudah terjamin. Tetapi swasta itu saya sedikit miris. Ada guru swasta, ya kemarin saya diberitahu ada guru swasta gajinya cuma 500.000 per bulan. Ada guru swasta yang gajinya 400.000. Karena apa? Karena melihat kondisi sekolahnya, sekolah menengah ke bawah, terus SPP-nya 100.000, kan otomatis yayasan tidak bisa menggaji lebih. Padahal guru itu pekerjaan yang mulia. Tidak ada presiden, tidak ada anggota DPR, tidak ada presenter, tidak ada kameramen kalau tidak ada guru. Jadi guru sendiri di kota Surabaya gajinya yang swasta ini ya di bawah UMR, dan bagi saya itu sangat menyentuh. Dan ini melalui pemerintah kota Surabaya bagaimana memberikan
macam-macam ya, kayak Popda atau apalah yang bisa mengangkat Kesejahteraan dapurnya ya. guru ini, kesejahteraan guru. Karena kalau guru diperhatikan, pendidikan di Kota Surabaya saya jamin kualitasnya pasti bagus. Baik. Terakhir, Bro, mungkin ada statement yang mau disampaikan ke masyarakat khususnya Surabaya. Kalau saya secara pribadi mengajak masyarakat Kota Surabaya tetap memberikan ruang apresiasi kepada anak-anak, terhadap anaknya, dengan biarkan dia tumbuh kembang selayaknya anak-anak normal. Berilah kesempatan mereka bermain dan berilah mereka yang terbaik untuk fasilitas mereka. Baik, terima kasih Siap. Bro Juju, sukses selalu ya, Amin, amin. sehat-sehat juga. Siap. Terima kasih sudah hadir di Siap, Lobby si Parents. Sami. Oke, baik. Bola itu tadi perbincangan Lobby kali ini dengan tema Wajah Dunia Pendidikan Surabaya bersama anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bro Juju Supariono. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.